Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ASN se-Indonesia. Bertemu kembali dalam Ngopi WI, Ngobrol Pintar Widya Iswara, yang diselenggarakan oleh Widya Iswara BPSDM Provinsi Lampung. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa Bapak Insinyur Yahyan Rudiansyah, MSI IPU. Beliau adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Minum kopi Lampung, temannya cempedak. Badan segar, ide pun terbuka. Salam ASN berakhlak untuk Indonesia maju dan Lampung berjaya. Bapak Ibu telah hadir, Pak Yanyan, silakan memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semua. Alhamdulillah kita bisa tetap sehat pada hari ini. Sesudah melewati masa krisis pandemi, kita bisa buka masker saat ini, akan tetapi tetap bisa menjaga jarak dan melaksanakan protokol kesehatan yang lain. Ya. Terima kasih Pak Yayan. Bapak Ibu, hari ini kita akan mencoba mendiskusikan kehutanan. Bagaimana hutan, manfaat hutan bagi kita semua. Pak Kadis mungkin bisa diceritakan bagaimana penting hutan bagi manusia. Tapi juga bukan manusia, tapi juga seluruh makhluk hidup. Silakan Ya. Pak Kadis. Ya, baik, terima kasih. Jadi seperti kita ketahui semuanya udah tahulah hutan itu untuk apa. Karena manfaat hutan untuk kehidupan manusia sudah sangat banyak dirasakan. Beberapa petani yang saya temui di lapangan menyatakan bahwa setelah mereka melakukan perubahan fungsi hutannya, perubahan fisik hutannya, mereka merasakan kehidupan yang lebih baik untuk lingkungannya. Jadi kita semua tahu, dari sejak kecil kita dibilang oleh guru-guru kita, oleh orang tua bahwa kita harus mempertahankan hutan untuk kehidupan. Dan itu memang betul terjadi dan kita sangat rasakan. Perubahan fungsi hutan yang saat ini banyak terjadi di mana-mana telah mendorong perubahan suhu udara, perubahan ketersediaan air, kemudian terjadinya banyak bencana, ada banjir, ada longsor dan lain-lain. Jadi untuk kehidupan manusia, hutan tentu sangat penting mensupport kehidupan manusia yang lebih baik. Di luar itu, hutan juga merupakan habitat bagi banyak sekali satwa liar yang kalau kita lihat tidak ada fungsinya untuk kita, tetapi sesungguhnya itu merupakan bagian dari ekosistem. Ya, di mana ekosistem itu adalah berjaringan. Jadi salah satu tidak ada kemudian akan mengakibatkan kejadian yang tidak kita inginkan. Misalnya saja tidak adanya burung-burung kecil pemakan serangga menimbulkan terjadinya banyak hama, gitu kan, serangga yang menyerang tanaman-tanaman petani. Itu merupakan salah satu bukti adanya ketidakseimbangan dalam ekosistem. Dan hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem itu. Jadi saya kira kewajiban kita bersama untuk mengembalikan fungsi hutan. Jadi kalau tadi disampaikan menjaga ekosistem, ada rantai makanan Makanan. Kalau terputus maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Tadi seperti ada hama yang kemudian karena burungnya hilang maka hamanya menyerang ke tanaman oleh masyarakat dan sebagainya. Pak Kadis, terkait dengan saat ini Pak Presiden ada mencanangkan terkait dengan ajakan menanam dan melihara pohon. 2017 kalau tidak salah Pak Presiden mencanangkan ayo menanam, melihara pohon minimal 25 batang seumur hidup. Mungkin bisa dijelaskan Pak Adis. Ya, itu sebuah terobosan yang sangat baik sesungguhnya untuk mendorong kita semua sadar bahwa pohon itu sangat bermanfaat untuk kita. Bukan hanya sekedar yaitu sebagai untuk peneduh saja, akan tetapi jauh lebih banyak dari itu manfaatnya. Pak Presiden mencanangkan menanam pohon menjadikan sebuah kebiasaan. Dan kita sendiri di sini di Provinsi Lampung mengajak semua pihak untuk menanam. Dulu 2010 pernah ada programnya Dinas Kehutanan Pak Gubernur waktu itu. Kepala dinasnya pada saat itu adalah Pak Arina Junaidi yang sekarang menjadi Gubernur Lampung, itu mencanangkan gerakan Lampung Menghijau. Juga itu mengajak semua pihak untuk ikut menanam. Karena kita tahu sekali manfaat dari pohon. Kalau nanti sudah bergerombol menjadi hutan itu ya. Jadi manfaat dari pohon untuk kehidupan.
Dengan menanam kita merencanakan masa depan. Jadi itulah sebetulnya Pak Presiden ingin mendorong agar kita semua mencintai menanam dan merencanakan masa depan. Manfaat yang akan kita terima ketika pohon itu kemudian tumbuh besar dan kemudian memberi kontribusi terhadap produksi oksigen maupun kehidupan kita yang lain. Pak Gubernur ada gerak instruksi ya, gerakan lampu menghijau di 2010. Mungkin saat ini tidak sekedar memperbaiki hutan di kawasan, tetapi juga mendorong adanya di luar kawasan, adanya hutan rakyat, hutan kota dan sebagainya, upaya-upaya lebih menghijaukan Provinsi Lampung. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Kadis terkait dengan berapa sih capaian-capaian sekarang dengan gerakan yang kurang lebih sudah hampir kurang lebih 12 tahun yang lalu ya Jadi gerakan itu dilakukan sangat masif pada saat itu. Ada sangat banyak sekali bibit yang disebarkan ke masyarakat. Bulannya jasa-jasa pemotongan chainsaw kayu. Jadi artinya pada titik-titik tertentu ada banyak sekali tanaman sengon pada saat itu banyaknya yang disebar ke petani, ke masyarakat Lampung. Itu sudah tumbuh dan besar sehingga membutuhkan jasa untuk pemotongan untuk mengolahnya menjadi balok-balok atau papan-papan. Jadi itu sebuah bukti, karena kalau tanpa ada bahan bakunya nggak mungkin itu bermunculan gitu. Yang dapat kita lihat adalah seperti itu. Dan kemudian kalau saat ini itu kan gerakan Lampung Hijau 2010 hingga saat ini masih terus dilakukan secara periodik. Setiap tahun kami menyediakan bibit-bibit untuk masyarakat. Ya, selain kami dari Dinas Kehutanan juga teman-teman di UPT Kementerian, BPDAS itu juga menyediakan berpuluh-puluh ribu bibit gratis untuk disebar ke masyarakat dari berbagai jenis. Terima kasih. Kemudian tadi yang disebutkan ada manfaat bagi masyarakat yang menanam, kemudian pada saat tertentu bisa memanen. Ya. Ada jenis tadi sengon. Sengon kan kurang lebih 7-8 tahun sudah dihasilkan. Betul. Kemudian terkait selain kayu, mungkin bagaimana fungsi pohon terkait dengan air dan mungkin yang lainnya bisa. Baik, terima kasih. Sebuah pohon itu dari atas ke bawah manfaatnya sangat banyak. Ya, perakarannya bisa membuat tanah menjadi lebih porus, mempermudah infiltrasi air ke dalam tanah, sehingga akan meningkatkan kuantitas air tanah. Kemudian tajuknya juga mengurangi laju air hujan, kemudian menghasilkan oksigen. Stem batangnya juga begitu, mengurangi laju erosi ya, karena dia aliran permukaan menjadi lebih banyak manfaatnya kalau dari sisi itu. Nah, selain juga menjadi habitat bagi satwa, burung dan lain-lain. Itu manfaat secara ekologis. Manfaat secara ekonomis tentu saja kita juga arahkan agar, karena sekarang kawasan hutan di Provinsi Lampung 86% itu merupakan blok-blok yang dapat dimanfaatkan. Ya. Jadi 86%. Jadi hanya tersisa 14% saja betul-betul merupakan hutan. Kawasan hutan lindung, produksi dan tahura. Ya, jadi dari hasil RPHJP itu seperti itu. 14% yang merupakan blok inti yang memang saat ini kondisinya tidak boleh ada aktivitas apapun di situ. Nah, yang dapat dimanfaatkan ini ada yang blok tradisional ya, manfaat terbatas dan lain-lain sesuai dengan kriterianya masing-masing, itu ada 86%. Sehingga karena di situ sudah ada manusia, maka tentu saja manfaat ekonomi harus juga ada. Kalau di hutan produksi kita bisa tanam pohon kayu, tetapi kalau di hutan lindung atau hutan konservasi tidak dapat kita menebang kayu, sehingga kami arahkan memang manfaat yang dapat tanaman-tanaman, pohon-pohon yang dapat dimanfaatkan selain kayunya. Kami ada slogan menanam untuk memanen. Jadi tidak ada program yang hanya menanam, tetapi menanam untuk panen. Jadi programnya adalah merencanakan panen. Sehingga kalau kita merencanakan panen, maka kita harus menanam dulu, kemudian memelihara hingga besar dan dapat dinikmati hasil panennya. Itu yang didorong dalam kegiatan-kegiatan rehabilitasi maupun di dalam kawasan, maupun kegiatan-kegiatan penyediaan bibit-bibit yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat untuk di luar kawasan hutan. Menanam untuk panen. Merencanakan panen. Merencanakan panen. Jadi harus diawali dengan menanam dulu. Terima kasih Pak Kadis. Kemudian saat ini kita masih pandemi, kita sudah dapat dikatakan sudah melandai, dimana pada saat
puncak-puncaknya dapat dikatakan COVID di 2020, di 2001, saya mendengar bahwa kehutanan menjadi tempat-tempat menarik untuk penyihatan. Mungkin saya mengenal ada istilah healing forest. Mungkin Pak Kadis bisa menceritakan. Oh iya. Jadi pada saat pandemi sedang berada di puncak, teman-teman Pok Darwis, para pengurus wisata-wisata khususnya di dalam kawasan hutan mengeluh karena adanya penurunan kunjungan. Sementara di sisi lain ada beberapa komunitas-komunitas yang justru memanfaatkan kawasan hutan untuk berjalan-jalan ke dalam kawasan hutan, karena tadi kan waktu itu oksigen mahal, sementara di kawasan hutan berlimpah tanpa harus membayar, kita bisa masuk dan menyehatkan diri. Jadi terbersihlah ide tentang healing forest, jadi menjadikan sebuah aktivitas berjalan-jalan dalam kawasan hutan itu sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Nah, ini sudah banyak dilakukan sebetulnya di tempat-tempat lain. Kami mempunyai terinspirasi oleh kegiatan yang di tempat lain itu untuk bisa dilakukan di Provinsi Lampung. Nah, sehingga pada saat itu kami coba untuk menggalakkan aktivitas healing forest ini. Jadi berjalan-jalan dalam kawasan hutan secara terbatas untuk menikmati hutan yang masih bagus. Jadi ini juga memberikan bukti kepada masyarakat, kepada para petani di sekitar kawasan hutan, bahwa dengan mempertahankan hutan itu tetap bagus atau bahkan memperbaikinya, meningkatkannya menjadi lebih bagus, maka manfaat ekonominya juga bisa mereka peroleh bukan hanya dari pohonnya, tetapi dari bentang alamnya, dari kesegaran udaranya, dari beningnya air yang bisa dinikmati oleh wisatawan. Sehingga mereka akan mempertahankan itu dan mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas itu, yang akhirnya nanti berdampak pada banyak hal, bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk lingkungan sekitarnya. Nah, di lain sisi itu tadi ada beberapa komunitas-komunitas yang bisa menikmati dan memperbaiki kesehatan tubuhnya di dalam kawasan hutan. Mungkin bisa dijelaskan ada beberapa lokasi yang saat kemarin menjadi tempat-tempat yang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Ya. Ada di sini yang paling dekat di Tahuraman Abdul Rahman. Tahuraman Abdul Rahman menjadi sebuah pilihan yang paling menarik. Akan tetapi memang karena ini hutan konservasi, ini harus diawasi dengan baik. Jadi kami melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata juga agar mereka melakukan pembinaan kepada Pok Darwis agar Pok Darwis ini lebih ketat. Waktu itu pernah kita cobakan event di situ dan mengajak Pok Darwisnya untuk berpikir bahwa keamanan dan keselamatan bukan hanya wisatawan tetapi hutannya sendiri itu harus menjadi pertimbangan yang sangat penting untuk dilakukan ketika mereka menjalankan melayani pelanggan di dalam kawasan hutan. Jadi karena kita menjual kegiatan ini tidak diperkenankan juga membuat bangunan-bangunan fisik permanen di dalam kawasan hutan. Jadi ada ini yang lebih ketat lah untuk bisa kita kerjakan sehubungan dengan menjual kawasan hutan yang masih bagus ini ya untuk kegiatan-kegiatan healing forest. Jadi alhamdulillah beberapa orang sudah merasakan titik-titik tertentu dalam kawasan hutan di antara Tahura, lalu ada celah kukup di Waikanan di KPH Bukit Punggur. Itu bagus sekali, kita bisa menyusuri sungai dengan keindahan celah tebing bebatuan yang tinggi sampai ke atas dan warnanya hijau. Kondisi hutannya masih sangat bagus, kemudian airnya masih sangat bening. Ada juga di Batu Tegi ada Curug Tirai yang juga punya edukasi lebah di sana. Selain air terjun yang sangat indah, juga ada di Curug Pelangi, mungkin di Kota Agung Utara ada teman-teman di Lestari Sejahtera yang juga mencoba untuk membuka peluang itu walaupun jumlah kunjungannya masih sangat terbatas. Jadi secara di Waiwaya, KPH Waiwaya ada juga punya beberapa spot, dan yang lebih dekat lagi mungkin itu di Waipisang, KPH Waipisang di Kalianda. Jadi ada beberapa titik yang sangat dekat dengan kota, tetapi walaupun itu hutan lindung, tetapi kalau saya bilang hutan lindung rasa konservasi karena begitu masuk di wilayah itu udaranya sejuk, suara banyak sekali. Bukan hanya suara serangga, tapi suara burung, suara oa dan lain-lain itu terdengar sangat intens ke telinga kita sehingga bisa menyegarkan. Airnya bening di sana.
sangat cocok untuk bisa berjalan-jalan di sana. Dan Pok Darwisnya didukung penuh oleh teman-teman dari desa, aparat desa. Jadi kepala desanya mendukung penuh sehingga beberapa kegiatan dari BUMDesnya diarahkan ke sana. Mereka sudah lakukan kolaborasi pengelolaan wisata di situ. Jadi dapat dikatakan ada sudah real ya di beberapa tempat. Masyarakat sudah menikmati hal tersebut untuk kesegaran dan kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Terakhir Pak Kadis, tidak lama lagi kita akan memperingati Hari Bakti Rimbawan. Nah, mungkin Pak Kadis bisa sekaligus mengakhiri ini dengan mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, utamanya kepada ASN di seluruh Indonesia. Ya. Untuk ASN khususnya Rimbawan di Provinsi Lampung, mengelola hutan itu tidak mudah. Ada banyak, jadi kita tidak bisa sekedar memiliki pengetahuan teknis saja, akan tetapi dedikasi itu sangat penting untuk dimiliki, karena keterbatasan yang kita miliki, sementara tugas yang diberikan itu sangat besar, tanggung jawab yang kita miliki juga sangat besar, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk banyak nih. Kawasan hutan kita ini memberi banyak manfaat, bukan hanya untuk sektor kehutanan, tapi sektor-sektor lain. Sehingga kita harus punya dedikasi untuk menjalankan tugas ini, kecintaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di lapangan, sehingga kita bisa berhubungan dengan masyarakat di sana juga dengan hati. Ya. Jadi mengelola hutan harus dengan hati, karena di sana ada banyak sekali masyarakat yang harus kita gandeng untuk ajak berkolaborasi, sehingga tujuan kita membuat hutan lestari dan masyarakat sejahtera menjadi tercapai. Untuk masyarakat luas, sayangi hutan, karena hutan bukan hanya milik pribadi, tetapi hutan memberi manfaat yang sangat luas untuk kita semua. Jadi sayangi hutan, mari kita jaga sama-sama agar hutan kita bisa memberi manfaat yang lebih baik untuk generasi saat ini maupun generasi mendatang. Sayangi hutan untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Ya. Bapak Ibu, ASN di seluruh Indonesia, demikian bincang kita, ngobrol kita dengan Pak Kadis Kehutanan Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Yahyan Ruhiansyah, MSI EPU. Terima kasih, nanti kita berjumpa lagi pada topik-topik mendatang. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.